kepala babi diterima jurnalis Tempo. Namun disayangkan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi justru meresponnya dengan menyarankan agar kepala babi dimasak saja. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon kasus pengiriman kepala babi kepada jurnalis Tempo. Hasan Nasbi menyarankan kepala babi yang diterima untuk dimasak. Hasan Nasbi juga menyebut kiriman kepala babi ke jurnalis Tempo tidak bisa diartikan sebagai ancaman. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi udah dimasak, dimasak aja. Komentar yang dan tidak seharusnya itu keluar dari seorang jubir presiden. Ini kan menggambarkan seolah-olah istana itu tidak memahami apa itu kemerdekaan pers dan apa itu ancaman terhadap kemerdekaan pers. Kalau hal-hal seperti ini terus dibiarkan, ini akan membahayakan kepada kemerdekaan pers itu di Indonesia. Sementara kita sudah tahu bahwa untuk merebut kemerdekaan pers itu melalui perjuangan yang panjang dan berdarah-darah. Karena itu tidak boleh setback. Saya berharap ini segera dikelirkan dengan presiden kembali lagi untuk menegur keras jubirnya dan bila perlu itu dicopot secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya sebenarnya malas komentari politik soal kepala babi itu loh, yang dikirim oleh nggak tahu siapa ke kantor Tempo, ya kan? Kantor Tempo. Tapi saya sudah lihat videonya waktu si Hussein Abri itu buka bungkusan paket itu, memang kepala babi ya, videonya. Terus yang kedua, saya sudah lihat video Hasan Nasbi, Kepala Kantor Presidenan, yang dibilang waktu ditanya wartawan gimana tanggapannya terhadap kiriman kepala babi ke Tempo, kantor Tempo. Kata Hasan Nasbi, ya dimasak aja. Wah, ini jawaban yang merendahkan ya. Jadi dia nggak sensitif ya. Kalau kata siapa itu dari Setara Institute tuh yang terkenal itu, siapa sih nama itu? Dia bilang itu menunjukkan Hasan Nasbi itu tidak menghargai demokrasi dan kebebasan sipil ya. Dan seharusnya kata dia itu, kata siapa ini, koalisi masyarakat sipil tuh, sebaiknya presiden tidak mendiamkan ya, kasus teror kepala babi itu. Jadi ini merendahkan ya, atau menghilangkan rasa aman ya, terhadap kerja-kerja jurnalistik ya, karena dikirimi teror kepala babi yang sudah dipotong, yang sudah berbau busuk itu, dan respon pemerintah itu sangat memprihatinkan ya, yang ditunjukkan oleh Kepala Kantor Hasan Nasbi. Kalau menurut saya sih, ya kan saya kan bukan bagian dari organisasi koalisi masyarakat sipil ya. Kalau saya sebagai tukang donat ya, Presiden Prabowo itu nggak usah mengevaluasi Kepala Kantor Komunikasi Presiden ya. Itu langsung dipecat aja. Maksudnya dipecat itu diganti orang baru yang lebih empatik ya terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Karena ini karakter rupanya. Dulu waktu ditanya soal Indonesia gelap, siapa bilang Indonesia gelap? Indonesia terang ya. Jadi dia meremehkan satu kajian studi yang kemudian dirumuskan oleh mahasiswa BEM seluruh Indonesia
dan mencoba mengingatkan keadaan yang harus diperbaiki, bahwa masalah yang dihadapi sekarang betul-betul serius ya, nggak ada harapan untuk mungkin untuk kelompok menengah ya, para mahasiswa, dan juga dia mewakili kelompok menengah yang tidak bisa bersuara. Apalagi kelompok menengah, kata pengamat itu, sejak 10 tahun Jokowi itu kan tidak mendapatkan, bukan hanya tidak mendapatkan santunan atau bansos ya, tapi dia makin lama makin tipis tuh. Ketebalan kelas menengah itu dari 28% menjadi 21%, dan itu hasil dari kebijakan politik Jokowi ya. Apakah kebijakan politik Jokowi itu akan membuat Indonesia lebih baik, atau justru meneruskan ya satu frasa Indonesia gelap ya? Kalau menurut kantor Ketua Kepala Kantor Komunikasi Presiden yang namanya Hasan Nasbi itu, ya Indonesia nggak terang, nggak gelap, terang ya. Terang menurut orang-orang dekat kekuasaan ya, untuk kelompok-kelompok yang sudah kaya raya, yang sedikit jumlahnya, dan yang terkait dengan kekuasaan, tentu mereka punya sumber-sumber ekonomi kan, punya akses ekonomi lebih baik, akses kekuasaan lebih baik. Tapi masyarakat di luar kekuasaan yang dirasakan oleh masyarakat, ribuan, puluhan ribu orang PHK karena pabrik tutup di mana-mana sejak akhir kekuasaan Jokowi sampai kemarin. Sritek tutup ya kan, dan di sini udah tutup ya, karyawannya 900 tuh, dirumahkan tinggal 700 sampai tinggal 800, mau ditutup pindah ke Magelang, ini di Parung. Jadi Indonesia, nah itu direspon Indonesia gelap tuh oleh siapa? Saya masih ingat videonya, yaitu siapa bilang Indonesia gelap. Apalagi ada menteri dulu yang menunjukkan Indonesia nggak gelap, muka lu yang gelap, muka kamu yang gelap. Ini jadi tipe cara kekuasaan yang berbahaya, dan dua orang tadi, menteri zaman Jokowi dan juga Hasan Nasbi, ini masuk dalam rejim yang sekarang Prabowo ya. Dan kayaknya Prabowo harus cukup empatik ya terhadap kesehatan demokrasi dan juga kebebasan sipil ya. Fungsi pemerintah kan dua sebenarnya, mensejahterakan masyarakatnya dan menumbuhkan rasa aman. Kalau kepala babi yang sudah harus busuk, yang itu harus dimasak aja di bulan Ramadan, itu maksudnya itu nggak ada, dia menganggap itu bukan sebuah teror dan bukan sebuah ancaman yang serius ya. Kiriman kepala babi paket itu bagi kebebasan pers atau kebebasan menyuarakan suara-suara yang kritis terhadap kekuasaan. Malah kalau salah satu tanda demokrasi yang hidup itu ada ruang-ruang kan untuk bukan kebebasan bicara ya, tapi kebebasan berpendapat yang berbeda dengan penguasa, justru untuk meluruskan ya, men-challenge kebijakan politik pemerintah supaya tidak melakukan deviasi penyimpangan yang terlalu jauh, diingatkan oleh suara-suara kritis. Dan memang Tempo ini kan tidak diundang waktu Prabowo mengundang kepala pemimpin redaksi di Hambalang ya, kecuali Tempo tidak diundang ya. Dan Tempo kita tahu reputasinya sejak zaman Soeharto, Orde Baru sampai sekarang itu memang siapapun penguasanya dia coba bersikap kritis ya. Meskipun dia awalnya dia terjebak dengan memuja Jokowi yang tuang kayung dan masuk gorong-gorong, itu sempat tertipu ya, Tempo itu. Tapi kemudian dia sadar. Dan sekarang sejak awal dia mengkritisi 100 hari Prabowo itu luar biasa, yang tidak ada di Kompas, di CNN, CNBC dan koran-koran yang pemilik dari ketua-ketua partai yang bergabung pada Koalisi Indonesia Maju. Tempo dengan bocor alusnya yang suka menusuk jantung kekuasaan itu, kemudian entah siapa yang dikirimkan oleh kepala babi itu, dikirim oleh Hasan Nasbi dikirimkan oleh pihak tertentu sebagai bagian dari teror ya, teror kekuasaannya untuk membungkam ya suara kritis dalam masyarakat sipil, apalagi dalam konteks undang-undang
revisi TNI yang dikebut secara buru-buru dan kemudian menggumpal ya, menjadi narasi yang berujung pada bukan dufungsi ABRI tapi multifungsi TNI dan Polri, kira-kira begitu ya. Itu yang terjadi sekarang. Dan dalam konteks mengerucutnya atau menyempitnya kebebasan sipil dan mungkin cenderung ke arah matinya demokrasi, itulah saya kira Bocor Alus mencoba untuk merawat ya situasi yang lebih kondusif untuk perkembangan bangsa kita ke depan. Tentu ada serangan balik, serangan baliknya dari kepala babi. Siapakah yang jadi kepala dan siapakah yang menjadi babi? Tapi menurut Hasan Nasbi, di masa aja tuh kepala babi di bulan Ramadan. Satu sikap yang harus jangan didiamkan, tapi harus dikecam sehebat-hebatnya. Lebih baik Hasan Nasbi itu disingkirkan sebagai ketua kantor komunikasi presiden. Bagaimana menurut Anda? Aku bosan ngurusin politik, waktunya puasa, ngaji. Kita ngaji juz 25 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Asy-Syura